Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Hana Hanifah. Kemudian ada rekan saya Ana Siti Nuraini dan Anissa Yuliani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai anak tunagrahita. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuliani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian anak tunagrahita. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut individu yang memiliki kecerdasan intelektual atau IQ secara signifikan di bawah rata-rata karena adanya hambatan masa perkembangan, mental, emosi, sosial, dan fisik sehingga tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Anak tunagrahita memiliki keterbatasan mental yang perlu dididik dan dilatih untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Mereka membutuhkan dukungan yang lebih dari orang tua dan lingkungannya agar bisa hidup mandiri. Oleh karena itu, anak tunagrahita membutuhkan layanan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau disebut juga WHO, anak tunagrahita adalah anak yang memiliki dua komponen esensial, yaitu fungsi intelektual secara nyata berada di bawah rata-rata dan adanya ketidakmampuan dalam menyesuaikan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan menurut American Association on Mental Deficiency atau AAMD mendefinisikan tunagrahita sebagai kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata, yaitu IQ 84 ke bawah berdasarkan tes dan muncul sebelum usia 16 tahun. Adapun pengertian tunagrahita menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Delphi, tunagrahita adalah anak yang memiliki problema belajar yang disebabkan adanya hambatan perkembangan intelijensi, mental, emosi, sosial, dan fisik. Yang kedua yaitu menurut Somantri, tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Menurut Wardani, tunagrahita adalah anak yang memiliki kecerdasan intelektual atau IQ secara signifikan berada di bawah rata-rata, yang disertai dengan ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan semua yang berlangsung pada masa perkembangan. Yang keempat yaitu menurut Aprodita, tunagrahita adalah individu yang memiliki intelijensi yang signifikan di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor yang menyebabkan anak tunagrahita. Menurut Aprianto, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seseorang menjadi tunagrahita. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan ini terjadi karena adanya kelainan kromosom, yaitu inversi, delesi, dan duplikasi. Juga kelainan gen, yaitu kekuatan kelainan dan lokus gen. Yang kedua yaitu gangguan metabolisme gizi. Kegagalan dalam metabolisme dan kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan gizi dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik maupun mental pada individu. Yang ketiga yaitu infeksi dan keracunan. Di antara penyebab terjadinya ketunagrahitaan adalah adanya infeksi dan keracunan yang mana terjadi selama janin masih berada dalam kandungan ibunya. Yang keempat yaitu trauma dan zat radioaktif. Ketunagrahitaan dapat juga disebabkan karena terjadinya trauma pada beberapa bagian tubuh, khususnya pada otak ketika bayi dilahirkan, dan terkena zat radioaktif selama hamil. Yang kelima yaitu masalah pada kelahiran. Kelahiran dapat juga disebabkan oleh masalah-masalah yang terjadi pada waktu kelahiran. Misalnya, kelahiran yang disertai hiposia dapat dipastikan bahwa bayi yang dilahirkan menderita kerusakan otak, menderita kejang, dan nafas yang pendek. Kerusakan otak pada prenatal dapat disebabkan oleh trauma mekanis, terutama pada kelahiran yang sulit. Yang keenam yaitu faktor lingkungan. Terdapat bermacam-macam pengalaman negatif atau kegagalan dalam melakukan interaksi yang terjadi selama periode perkembangan, menjadi salah satu penyebab ketunagrahitaan.
Anak tunagrahita banyak ditemukan pada daerah yang memiliki tingkat sosial ekonomi rendah. Hal ini disebabkan ketidakmampuan lingkungan memberikan stimulus yang diperlukan selama masa perkembangannya. Perkenalkan, nama saya Ana Siti Nuraini. Di sini saya akan memaparkan tentang karakteristik anak tunagrahita. Menurut James D. Page, pada tahun 1995 menyebutkan beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh penyandang tunagrahita, yaitu kecerdasan intelektual, sosial, fungsi mental, dorongan dan emosi, kemampuan berbahasa, kemampuan secara akademis, dan kemampuan berorganisasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada intelektual, yaitu tingkat kecerdasan penyandang tunagrahita selalu di bawah rata-rata teman sebayanya. Perkembangan kecerdasannya juga sangat terbatas. Umumnya mereka hanya mampu mencapai tingkat usia mental setingkat anak SD kelas 4 atau bahkan ada yang hanya mampu mencapai tingkat usia mental anak prasekolah. Yang kedua ada sosial. Kemampuan bidang sosial anak tunagrahita mengalami keterlambatan. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan anak tunagrahita yang rendah dalam hal mengurus, memelihara, dan memimpin dirinya sendiri sehingga acap kali tidak mampu bersosialisasi dengan orang lain. Yang ketiga ada fungsi mental. Anak tunagrahita mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian. Jangkauan perhatiannya sangat sempit dan cepat beralih sehingga kurang mampu menghadapi tugas. Yang keempat ada dorongan dan emosi. Perkembangan dorongan emosi anak tunagrahita berbeda-beda tergantung pada tingkat klasifikasi tunagrahita yang dimiliki. Pada tingkat Sheffer atau Profound, penyandang tunagrahita umumnya tidak dapat menunjukkan dorongan untuk mempertahankan diri. Contoh, mereka tidak dapat memberitahu saat sedang merasa lapar. Secara umum, kehidupan emosinya terbatas pada perasaan senang, takut, marah, dan benci. Yang kelima ada kemampuan dalam bahasa. Kemampuan bahasa anak tunagrahita sangat terbatas, terutama pada pembendaharaan kata. Anak tunagrahita tingkat Sheffer atau Profound umumnya memiliki gangguan bicara berat yang disebabkan cacat artikulasi dan masalah dalam pembentukan bunyi di pita suara dan rongga mulut. Yang keenam, kemampuan dalam bidang akademis. Anak tunagrahita sulit mempelajari sesuatu yang bersifat akademis, terutama membaca dan berhitung. Namun, hal ini dapat diatasi dengan melakukan pendampingan belajar yang mendasar dan intensif. Yang ketujuh, ada kepribadian dan kemampuan organisasi. Dari berbagai penelitian oleh Leahy, Bala, and Ziegler dalam Hallahan dan Kaufman pada tahun 1988 disebutkan bahwa anak tunagrahita umumnya memiliki kepercayaan diri yang rendah sebab tidak mampu mengontrol dirinya sendiri dan bergantung pada orang lain. Klasifikasi anak tunagrahita. Pengelompokan anak tunagrahita pada umumnya berdasarkan pada taraf intelijensinya. Menurut Somantri, pada tahun 2006, anak tunagrahita dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu 1. Tunagrahita ringan. Tunagrahita ringan disebut juga moron atau debil. Kelompok ini memiliki IQ antara 68 hingga 52 menurut Binet. Sedangkan menurut skala West-Score, anak tunagrahita ringan merupakan salah satu klasifikasi anak tunagrahita yang memiliki kecerdasan intelektual atau IQ 69 hingga 55. Mereka masih dapat belajar, membaca, menulis, dan berhitung sederhana sampai tingkat tertentu. Biasanya hanya sampai pada kelas 4 SD. Melalui bimbingan dan pendidikan yang baik, anak terbelakang mental ringan pada saatnya dapat memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri. Anak terbelakang mental ringan dapat dilatih menjadi tenaga kerja semi-skill seperti pekerjaan laundry, pertanian, peternakan, pekerjaan rumah tangga. Bahkan jika dilatih dan bimbingan dengan baik, anak tunagrahita ringan dapat bekerja di pabrik-pabrik dengan sedikit pengawasan. Tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang disebut juga imbesil.
Kelompok ini memiliki IQ 51 hingga 36 menurut skala Binet dan 54 hingga 40 menurut skala Wechsler. Anak terbelakang mental sedang bisa mencapai perkembangan sampai kurang lebih 7 tahun. Mereka dapat dididik mengurus diri sendiri, melindungi diri sendiri dari bahaya seperti menghindari kebakaran, berjalan di jalan raya, berlindung dari hujan, dan sebagainya. Anak tunagrahita sedang sangat sulit bahkan tidak dapat belajar secara akademik seperti menulis, membaca, dan berhitung walaupun mereka masih dapat menulis secara sosial, misalnya menulis namanya sendiri, alamat rumahnya, dan lain-lain. Masih dapat dididik mengurus diri sendiri seperti mandi, berpakaian, makan, dan minum. Dalam kehidupan sehari-hari, anak tunagrahita sedang membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Yang ketiga ada tunagrahita berat. Kelompok anak tunagrahita berat sering disebut idiot. Kelompok ini dapat dibedakan lagi antara anak tunagrahita berat dan sangat berat. Tunagrahita berat severe memiliki IQ antara 30 sampai 20 menurut skala Binet dan antara 39 sampai 25 menurut skala Wechsler. Tunagrahita sangat berat atau profound memiliki IQ di bawah 19 menurut skala Binet dan IQ di bawah 4 menurut skala Wechsler. Kemampuan mental atau MA maksimal yang dapat dicapai kurang dari 3 tahun atau 4 tahun. Anak tunagrahita berat memerlukan bantuan perawatan secara total dalam berpakaian, mandi, makan, dan lain-lain. Bahkan mereka memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang hidupnya. Biasanya keadaan idiot ini diikuti dengan berbagai kelainan dan kelemahan dalam fungsi tubuh lainnya. Mereka perlu perawatan khusus dan dibantu dalam setiap aktivitasnya. Kemudian menurut Akila 2010, selain dibedakan berdasarkan tingkat intelijensinya, anak tunagrahita juga diklasifikasikan berdasarkan tipe klinis, yaitu yang pertama Down syndrome, dahulu disebut mongoloid. Anak tunagrahita jenis ini disebut demikian karena raut mukanya seolah-olah menyerupai orang Mongol, dengan ciri-ciri bermata sipit dan miring, lidah tebal dan berbelah, biasanya suka menjulur keluar, telinga kecil, tangan kering, makin dewasa kulitnya semakin kasar. Kebanyakan mempunyai susunan gigi geligi yang kurang baik, sehingga berpengaruh pada pencernaan dan lingkar tengkoraknya biasanya kecil. Yang kedua, kretin. Dalam bahasa Indonesia disebut juga kate atau cebol. Ciri-cirinya badan gemuk dan pendek, kaki dan tangan pendek dan bengkok, badan dingin, kulit kering, tebal dan keriput, rambut kering, lidah dan bibir tebal, kelopak mata, telapak tangan dan kuduk tebal, pertumbuhan gigi terlambat, serta hidung lebar. Yang ketiga ada hydrocephalus. Anak ini memiliki ciri-ciri kepala besar, raut muka kecil, tengkoraknya ada yang membesar, ada yang tidak. Pandangan dan pendengaran tidak sempurna, mata kadang-kadang juling. Yang keempat ada microcephalus, macrocephalus, brachycephalus, dan scapocephalus. Keempat istilah tersebut menunjukkan bentuk dan ukuran kepala. Seorang dengan microcephalus memiliki ukuran kepala yang kecil. Kebanyakan dari mereka menyandang tunagrahita yang berat atau sedang. Namun penderita macrocephalus kebanyakan tidak menyusahkan orang dengan ukuran kepala besar. Sedangkan penderita brachycephalus memiliki ukuran kepala yang panjang dan scapocephalus memiliki ukuran kepala yang lebar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hana Hanifa. Di sini saya akan memaparkan mengenai permasalahan dan pembelajaran pada anak tunagrahita. Yang pertama, masalah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalah ini berkaitan dengan kesehatan dan pemeliharaan dini dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, anak tunagrahita membutuhkan bimbingan khusus dari ahlinya. Lalu yang kedua adalah masalah kesulitan belajar. Masalah-masalah yang sering dihadapi anak tunagrahita dalam proses belajar mengajar diantaranya kesulitan menangkap pelajaran, kesulitan dalam belajar yang baik, mencari metode yang tepat, kemampuan berpikir abstrak yang terbatas, daya ingat yang lemah, dan sebagainya. Lalu poin yang ketiga adalah masalah penyesuaian diri.
Dalam kehidupan bersosialisasi anak tunagrahita, mereka mengalami hambatan karena mereka cenderung suka berdiam diri dan menjauhkan diri dari keramaian. Lalu yang keempat adalah penyaluran tempat kerja. Anak tunagrahita cenderung masih menggantungkan dirinya kepada orang lain, terutama keluarganya, seperti pada orang tuanya. Oleh karena itu, sangat kurang sekali anak tunagrahita yang hidup diri. Lalu yang kelima ada masalah gangguan kepribadian dan emosi. Anak tunagrahita mentalnya tampak jelas karena kurang memiliki kemampuan berpikir, keseimbangan pribadinya kurang konstan atau stabil, dan kadang-kadang stabil dan kadang-kadang kacau. Lalu poin yang keenam, poin yang terakhir adalah masalah pemanfaatan waktu luang. Sebagian dari mereka cenderung suka berdiam diri dan menjauhkan diri dari keramaian, sehingga hal ini dapat berakibat fatal bagi dirinya karena dapat saja terjadi tindakan bunuh diri. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai pelayanan pendidikan bagi anak tunagrahita. Yang pertama, kelas transisi. Kelas ini diperuntukkan bagi anak yang memerlukan layanan khusus termasuk anak tunagrahita. Kelas ini merupakan kelas persiapan dan pengenalan pengajaran dengan acuan kurikulum SD dengan modifikasi sesuai kebutuhan anak. Lalu yang kedua ada sekolah khusus atau sekolah luar biasa bagian C dan C1. Layanan ini diberikan pada sekolah luar biasa. Dalam satu kelas maksimal 10 anak dengan pembimbing atau guru khusus dan teman sekelas yang dianggap sama kemampuannya. Untuk anak tunagrahita ringan dapat bersekolah di SLBC, sedangkan anak tunagrahita sedang dapat bersekolah di SLBC 1. Lalu yang ketiga ada pendidikan terpadu. Layanan pendidikan pada model ini diselenggarakan di sekolah reguler. Anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak reguler di kelas yang sama. Jika anak mempunyai kesulitan dalam belajar, anak tunagrahita akan mendapat bimbingan atau remedial dari guru pembimbing khusus atau GPK dari SLB terdekat pada ruangan khusus atau ruang sumber. Lalu poin yang keempat ada program sekolah di rumah. Program ini diperuntukkan bagi anak tunagrahita yang tidak mampu mengikuti pendidikan di sekolah khusus karena keterbatasannya. Misalnya sakit, program dilaksanakan di rumah dengan cara mendatangkan guru PLB atau terapis. Hal ini dilaksanakan atas kerjasama antar orang tua, sekolah, dan masyarakat. Lalu yang kelima ada pendidikan inklusif. Model ini menekankan pada keterpaduan penuh menghilangkan labelisasi anak dengan prinsip education for all. Layanan pendidikan inklusif diselenggarakan pada sekolah reguler. Lalu yang keenam ada panti pria rehabilitasi. Panti ini diperuntukkan bagi anak tunagrahita pada tingkat berat yang mempunyai kemampuan pada tingkat yang sangat rendah dan pada umumnya memiliki kelainan ganda seperti penglihatan, pendengaran, atau motorik. Program di panti lebih fokus pada perawatan. Pengembangan dalam panti ini terbatas dalam hal pengenalan diri, sensorik, motorik, dan persepsi, motorik kasar, dan ambulasi atau pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, kemampuan berbahasa dan komunikasi. Lalu yang terakhir ada bina diri dan kemampuan sosial. Baik, sekian pematerian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian materi yang kami sudah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.